Pengertian teori behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu apapun yang dilakukan, verbal dan nonverbal, yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka amati. Proses belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respons, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain, mental, emosi, persepsi, dalam memproses informasi yang tidak tampak, dalam memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan konstruksi si belajar sendiri. Von Glaserfeld. Pengetahuan bukan tiruan dan realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan individu dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika anak memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun anak mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Aplikasi teori behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan teori humanisme. Aplikasi behaviorisme. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon, sedangkan proses yang terjadi antara stimulus respon yang tidak dapat diamati itu tidak penting. Yang ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Aplikasi kognitif. Yang pertama, memusatkan perhatian anak kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekadar pada hasilnya. Yang kedua, guru perlu memberikan suatu stimulus yang relevan dengan materi pembelajaran untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Aplikasi konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi si belajar sendiri. Von Glaserfeld. Aplikasi humanisme. Menurut teori humanisme, manusia bertanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan teori humanisme. Metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Yang pertama, metode problem solving. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode tugas dan resitasi. Metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Yang kedua, Lev Vygotsky. Yang ketiga, Albert Bandura. Metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Yang pertama, reception learning. Yang kedua, assisted learning. Yang ketiga, active learning. Metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan humanisme. Yang pertama, pendidikan terbuka dalam kurung open education. Yang kedua, pembelajaran mandiri dalam kurung independent learning. Kesimpulan dari materi tersebut adalah dalam proses pembelajaran ada yang namanya teori belajar, yang dimana setiap teori tersebut dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Namun, ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya dalam beberapa kasus, guru sudah menemukan cara
Cara itu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar.